Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى يحيى قيوم برحمتك نستغيث يحيى قيوم برحمتك نستغيث يحيى قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di pagi yang penuh barakah, di tempat yang syarat dengan barakah, di tempat yang dikerumuni malaikat, di mana ada orang berkumpul membincangkan Quran dan hadis, membincangkan agama. Tempat itu dikerumuni malaikat, ada pasukan khusus yang kerjanya mondar-mandir mencari di mana orang berkumpul. Kalau jumpa di masjid, malaikat datang ke masjid. Kalau jumpa di kantor, di pejabat, di rumah, di mana saja, malaikat akan mengkerumuninya. Demikian hebatnya fadilat berkumpul membicarakan agama Allah. Kita bersama malaikatullah dan malaikat ini mengikuti apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita sorot, nanti melaporkan langsung kepada Allah. Dan di akhir pertemuan, di akhir laporan malaikat kepada Allah, Allah mengumumkan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kalianlah saksinya para peliput berita ini, malaikat yang dikirim Allah. Kalianlah saksinya nanti bahwa dosa mereka sudah kuampuni, kata Allah. Jadi duduk seperti ini menghanyutkan dosa. Duduk seperti ini menghanyutkan dosa. Insya Allah. Tadi subuh dalam sholat kita bersama surah An-Nazi'at halaman 583, 584. Semua ayatnya 46 ayat pendek. Kalau kita bicarakan semuanya mungkin sebulan tidak habis, ya. Itulah kalamullah ini, berat lautan samudra ilmu. Kita lihat mana yang dapat saja. Mula-mula ayat 1, wan nazi'ati gharqa, ayat 2, wan nasyitati nashta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut roh orang yang jahat dengan kejam dan bengis. Dikasari, ruhnya keluar dikasari. Itu ayat 1. Wan nasyitati nashta, demi malaikat mencabut roh orang yang baik dengan lemah lembut. Kata orang kita, bak menarik rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak berselera, kata orang Melayu, ya. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut orang yang jahat dengan kejam dan bengis. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Jadi cara malaikat mencabut orang tidak sama. Malaikatnya itu juga, petugasnya itu juga. Orang yang baik akan dihalusi, dicabut dengan halus, dengan lemah lembut. Orang yang jahat akan dikasari. Mulai nak mati, tahulah dia apa nanti nasibnya. Subhanallah, subhanallah. Dari detik-detik ruhnya dicabut, tahulah dia mana tujuannya nanti, di mana destinasinya. Tahulah orang itu orang yang bahagia, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, atau orang yang tak bahagia. Orang yang tak bahagia akan dikasari sejak ruhnya dicabut. Na'udzubillah. Orang yang bahagia akan dilemah lembutkan. Cara mencabut ruhnya dicabut dengan lemah lembut. Penjabaran ayat ini banyak dalam Quran. Penjabaran ini banyak dalam Quran. Ada cerita orang dikasari, ada cerita orang yang
layan dengan lemah lembut. Selalu kita sebut contohnya ayat dalam akhir suratul Fajar. Yang selalu kita dengar akhir suratul Fajar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Halaman 594 ayat 27, 28 dan 930. Sahabat Nabi pernah menanya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah, ayat ini akan dibacakan kepada Anda waktu Anda akan meninggal. Ayat ini ayat motivasi, ayat ini hiburan. Mereka akan dihibur dengan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia mukmin yang berjiwa tenang dan tentram. Mukmin itu mesti tentram hidupnya. Kalau tak tentram, berarti periksalah iman Anda. Kenapa Anda tak tentram? Wahai manusia mukmin yang mempunyai nafsu mutmainnah, yang berjiwa tenang dan tentram, irji'i ila rabbiki, kembalilah ke hadirat Allah. Maka orang yang meninggal itu dikatakan berpulang ke rahmatullah. Berpulang ke rahmatullah. Hari-hari kita mendengar orang yang meninggal dunia, ya. Kembali kepada Rabb. Rabb ini kita dah selalu dibicarakan. Rabb ini yang mengatur alam ini, yang mengatur makhluk ini, yang mengurusnya semuanya. Di antara manajemen Allah, dikasihnya masjid, dipanggilnya kita datang ke rumahnya 5 kali. Subhanallah. Itulah Rabb. Rabb memanage alam ini dengan dipanggilnya kita ke rumahnya. Subhanallah. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadirat Allah. Rabbik, Rabb Anda. Subhanallah. Radiyah, Anda pasti senang. Mardiyah, Anda disenangi. Orang yang baik itu matinya senang dan dia happy. Orang yang melepasnya pergi pun senang. Subhanallah. Radiyah, senang. Mardiyah, disenangi. Disenangi oleh sanak saudara, disenangi oleh komunitasnya, disenangi oleh malaikat. Lantas fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku yang dipilih Allah. Seterusnya terakhir wadkhuli jannati. Subhanallah. Orang yang nak mati tahu dia bahwa dia ahlul jannah. Orang yang mati dia tahu dia ahlul jannah. Itu satu ayat. Satu ayat lagi sering juga kita bicarakan, surah Fussilat. Ini sangat menggembirakan juga, ya. Surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, halaman 480 480 ayat 30, 31, 32, 3 ayat. Di sini dinyatakan ada 2 sifat orang yang akan gembira masalah mati. Pertama, iman kepada Allah sebagai Rabb. Yang kedua, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang meyakini Allah sebagai Rabb, kemudian dia istiqamah dalam keyakinannya sampai meninggal, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, mereka akan dikerumuni malaikat waktu nak meninggal, malaikat mengatakan, memberi semangat, motivasi dan berita gembira, la takhafu, Anda tak perlu risau. Mati bagi Anda itu peralihan yang indah. Mati itu peralihan yang indah. La takhafu, jangan takut, jangan risau. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, rumah, kediaman, kendaraan, sawara dan lain-lain. La tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, gembiralah Anda sudah jadi ahlul jannah. Jannah sudah di tangan Anda. Sama dengan ayat tadi mengatakan fadkhuli jannati, silakan masuk ke dalam jannahku, kata Allah.
Di sini wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah jadi milikmu. Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Wa absyiru bil jannah, gembiralah Anda jadi ahlul jannah. Demikianlah balasan indah ya waktu saat meninggal, dihibur orang. Jadi itulah proses mencabut ruhnya enak, senang, wan nasyitati nasyta tadi, kemudian dia digembirakan dengan kata-kata yang indah dari malaikatullah. Orang tuh face to face dengan malaikat, wajhan li wajhin, mereka tuh menghadapi malaikat secara online ya. Kemudian malaikat itu menyatakan siapa mereka ini. Nah, ini pentingnya ayat 31. Nahnu awliyaukum, kami ini pembantu Anda sebenarnya, pendamping Anda, penolong Anda. Kami ini bukan orang lain. Kami bersama Anda fil hayatid dunia, sejak di dunia. Kesehariannya dijaga malaikat. Bangunnya, tidurnya, aktivitasnya dijaga malaikat. Fil hayatid dunia, sejak di dunia lagi, wa fil akhirah, hingga ke era akhirat. Dalam tafsirnya dinyatakan waktu nak mati malaikat mengurus kepergian orang itu, dalam kubur malaikat bersamanya, di padang mahsyar malaikat akan mengurus urusannya dan diantarkan sampai ke alamatnya di istana dalam surganya Allah. Subhanallah. Ini cerita yang indah Pak ya. Kalau cerita orang yang tidak diurus kematiannya, subhanallah. Perlu juga kita simak sedikit Pak ya. Yang baik-baik saja. Halaman 348 ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Halaman 348 348, cerita yang gagal masalah mati, tidak diurus Allah, tidak dibantu, malahan ketakutan. Apa katanya di sini? Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Bila maut sudah datang, dia tahu ruhnya mau dicabut, dia tak siap. Irji'un, jangan cabut dulu ruhmu, sambung dulu sehari dua lagi, seminggu dua lagi. Irji'un, jangan dulu dicabut. Alasannya apa? La'alli a'malu salihan, aku ingin beramal saleh. Yang tak ke masjid pasti menyesal. Ya Allah, hari ini tak ke masjid lagi, jangan cabut dulu ya Allah. Cabutlah ruh waktu aku paginya ke masjid ya Allah. Kalau dia meninggal di siang hari contohnya. Irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sambunglah dulu nyawaku karena agendaku banyak yang terbengkalai, tergendala, tak terurus. Quran belum dipegang lagi ya Allah. Cabutlah ruhku ya Allah. Di hari aku meninggal itu aku baca Quran 1 juz maunya ya Allah. Kalau yang 1 juz lah ya. Fima taraktu, ini mereka orang yang cek orang yang lalai ini, yang cuai, yang lalai, yang lengah. Pas mana meninggal, ketakutan, ingin disambung nyawanya. Jelas Pak ya, Quran ini jelas. Tapi siapa yang mau mendengar Quran? Siapa yang mau mendengar? Berarti ahlul Quran, ahlullah, orang yang dipilih Allah mau mendengar Quran. Ahlul Quran, pencinta Quran mau mendengar Quran. Irji'uni, sambung nyawaku dulu. La'alli a'malu salihan, aku ingin merepun amal saleh fima taraktu, yang selama ini belum kubuat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Merayu, menangis masa nak mati. La ilaha illallah. Dah ada jawabannya di sini. Rayuannya, permintaan yang ingin disambung nyawanya, dah dijawab di sini. Kalla, no way, tidak bisa lagi Pak, dah terlambat Pak. Kalla, tidak bisa lagi, dah terlambat, dah telat.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, meminta sih boleh, ngomong sih boleh, meminta apa salahnya? Tapi tidak akan didengar permintaannya. Karena apa? Wa min wara'in barzakh, dia sudah berada di pintu alam barzakh. Bila orang pernah mati, dia masuk alam barzakh sudah. Alamnya bertukar dengan alam kita ini. Alam kita ini perlu oksigen, perlu udara, perlu keperluan jasmani, biologi. Di sana tidak perlu lagi. Dia sudah di alam barzakh. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dia dibangkitkan dari kubur. Itulah yang akan dialaminya. Jadi ada dua contoh ya. Contoh yang baik surah Al-Fajr dan surah Fussilat. Contoh yang terbaik surah Al-Mu'minun. Tinggal kita memilih. Jangan salah pilih. Mudah-mudahan kita menjadi pemilih yang terbaik, yang dibimbing Allah selalu radiyatan mardiyah, redha dan diridai. Jazakumullah khairan. Inni hubbukum fillah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.